Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dalam Islam yang menjadi bukti keaslian risalah Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah penjelasan mengapa Al-Quran dianggap mukjizat yang memiliki pengaruh besar sehingga banyak orang menjadi mualaf karenanya. 1. Keindahan dan keunikan bahasa. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dengan gaya bahasa yang tak tertandingi. Bahkan oleh para ahli sastra Arab yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Meski banyak orang Arab saat itu sangat fasih berbahasa, mereka mengakui bahwa Al-Quran memiliki keindahan, struktur, dan kedalaman makna yang tidak dapat ditiru. Allah bahkan menantang manusia untuk membuat satu surah saja yang sebanding dengan Al-Quran. Tetapi tidak ada yang mampu. Quran Surat Al-Baqarah 23-24. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar. Dan jika kamu tetap meragukan kebenaran Al-Quran yang telah kami nyatakan tidak ada keraguan di dalamnya, yang kami turunkan secara berangsur-angsur kepada hamba kami Nabi Muhammad, maka sebenarnya ada bukti nyata di antara kamu yang dapat menjelaskan kebenarannya. Yaitu, buatlah satu surah yang semisal dengannya. Baik dari segi sastra, kandungan hukum, nilai-nilai moral, maupun petunjuk lainnya yang ada dalam Al-Quran. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah untuk membantumu dalam menyusun yang serupa. Kamu tidak akan mampu melakukan itu. Ini semua hendaknya kamu lakukan jika kamu menganggap dirimu sebagai orang-orang yang benar. Pernyataannya bahwa Al-Quran hanyalah karya buatan Nabi Muhammad. Dalam ayat ini Allah SWT menyatakan, jika kamu sekalian masih ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran dan mendakwakan Al-Quran buatan Muhammad, cobalah buat satu surah saja semisal ayat-ayat Al-Quran itu. Kalau benar Muhammad yang membuatnya, niscaya kamu tentu sanggup pula membuatnya karena kamu pasti sanggup melakukan segala perbuatan yang sanggup dibuat oleh manusia. Ajak pulalah berhala-berhala yang kamu sembah dan pembesar-pembesarmu untuk bersama-sama dengan kamu membuatnya, karena kamu mengakui kekuasaan dan kebesaran mereka. Kemudian Allah menegaskan, jika kamu benar dalam pengakuanmu itu, tentu kamu sanggup membuatnya. Tetapi kamu adalah orang-orang pendusta. Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Allah. Karena itu mustahil manusia dapat membuatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling besar bagi Muhammad SAW. Sumber, kemenak.go.id. Keindahan dan kekuatan bahasa Al-Quran telah menggugah hati banyak orang yang mendengarnya, termasuk para cendekiawan non-Muslim. 2. Konsistensi dan keotentikan. Al-Quran diwahyukan selama lebih dari 23 tahun. Namun isinya konsisten dan tidak bertentangan. Ini sangat luar biasa, mengingat sifat manusia yang cenderung berubah-ubah dalam waktu lama. Allah menyebutkan bahwa jika Al-Quran bukan dari Allah, maka akan ada banyak kontradiksi di dalamnya. Quran Surat An-Nisa 82. Maka tidakkah mereka menghayati, mendalami petunjuk dan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan wahyu yang turun dari Allah, pastilah mereka akan menemukan banyak sekali hal yang bertentangan di dalamnya. Orang-orang kafir dan kaum munafik tersebut dicela karena mereka tidak mengerti tentang kerasulan Muhammad dan tidak mau memahami Al-Quran yang menjelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad. Kalau mereka mau mengerti dan mau memperhatikan, niscaya mereka mengetahui bahwa kerasulan Muhammad dan Al-Quran itu memang sebenarnya dari Tuhan. Janji Allah kepada orang mukmin dan ancamannya kepada orang kafir dan orang munafik sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad adalah suatu hal yang pasti sebagaimana pasti benarnya ayat-ayat yang disampaikan oleh Muhammad tentang isi hati yang dikandung oleh orang munafik dan orang kafir. Demikian pula pasti benarnya ayat-ayat yang dibawa Muhammad tentang nasib buruk mereka di akhirat nanti. Karena kalau Al-Quran dibuat Muhammad, bukan datang dari Allah yang mengutus, niscaya mereka akan menemui dalam Al-Quran ayat-ayat yang saling bertentangan satu sama lain. Menurut Al-Maraghi, hal-hal yang berikut ini adalah sebagai bukti bahwa Al-Quran bukan bikinan Muhammad, tetapi wahyu dari Allah. 1. Tidak seorang makhluk pun yang dapat menggambarkan hakikat dari sesuatu sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran tanpa adanya pertentangan antara satu dengan yang lain. 2. Al-Quran menceritakan kejadian masa lalu yang tidak pernah disaksikan oleh Muhammad dan sebagiannya tidak terdapat pula dalam sejarah. Al-Quran juga menceritakan hal-hal yang akan datang dan ternyata sesuai dengan kenyataan.
Juga diceritakan yang sudah terjadi dan tersembunyi di dalam hati sanubari sebagian manusia sebagaimana Al-Quran menceritakan tentang siasat yang diatur oleh segolongan manusia yang menentang Rasul. Lihat ayat 77 yang berhubungan dengan ayat 81 pada ayat yang lalu. 3. Tidak seorang pun yang dapat membuat tandingan Al-Quran dalam menguraikan pokok-pokok akidah, kaidah-kaidah syariah, siasat suku-suku dan golongan secara tepat tanpa ada pertentangan satu sama lain. 4. Tidak seorang pun dapat menandingi Al-Quran dalam mengemukakan undang-undang kemasyarakatan atau nilai-nilai kemakmuran untuk masing-masing agama dan penganutnya dengan mengemukakan alasan yang konkret beserta contoh-contoh dan perbandingan. Satu cerita yang disebut berulang kali dalam ungkapan yang berbeda, dengan mengesankan dan meyakinkan tanpa lepas dari bentuk nasihat dan pengajaran. Semuanya diterangkan tanpa adanya pertentangan antara satu dengan yang lain. 5. Tidak seorang pun dapat mendatangkan tandingan Al-Quran dalam membicarakan tentang kejadian alam ini dengan menguraikan sesuatu yang dikandung oleh bumi dan langit seperti binatang, angin, laut, tumbuh-tumbuhan dan hikmah masing-masing dengan bahasa sastra yang tinggi meskipun dikemukakan secara berulang-ulang tetapi tidak membosankan. Bahkan masing-masing ayat saling memperkuat pengertian dan mengesankan. 6. Al-Quran memberitakan tentang yang gaib, hari kemudian, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan adanya perhitungan terhadap perbuatan manusia dan pembalasan yang setimpal. Pemberitaan semacam ini termaktub dalam ayat yang berlainan penguraiannya tetapi satu tujuannya. Jadi, memperhatikan keistimewaan Al-Quran adalah jalan untuk memperoleh petunjuk, bahwa memang Al-Quran itu datang dari Allah dan wajib diikuti. Segala sesuatu yang dikandungnya dapat diterima akal, sesuai dengan fitrah, sejalan dengan kemaslahatan dan hanya dalam Al-Quran terdapat jalan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Sumber, kemenak.go.id. Fakta bahwa teks asli Al-Quran tetap utuh selama lebih dari 1400 tahun juga menjadi bukti mukjizatnya. Tidak seperti kitab-kitab suci lainnya yang mengalami perubahan. 3. Kandungan ilmu pengetahuan. Al-Quran mengandung banyak fakta ilmiah yang baru terbukti di era modern. Seperti proses penciptaan manusia Quran Surat Al-Mukminun 12-14, fungsi gunung sebagai penstabil bumi Quran Surat An-Naba 6-7, dan siklus air Quran Surat Az-Zumar 21. Fakta-fakta ini tidak mungkin diketahui oleh seorang yang buta huruf seperti Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7, sehingga menunjukkan bahwa Al-Quran bersumber dari Allah. Para ilmuwan, setelah mempelajari fakta-fakta ini, banyak yang memeluk Islam, seperti Dr. Maurice Bucaille yang menulis The Bible, The Quran, and Science. 4. Pengaruh spiritualitas dan psikologis. Al-Quran memiliki pengaruh mendalam pada hati manusia. Banyak mualaf mengakui bahwa membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran memberikan kedamaian batin yang tidak dapat dijelaskan. Pesan-pesan Al-Quran yang penuh hikmah, cinta, dan keadilan menyentuh hati orang-orang yang mencari kebenaran. Sebagai contoh, Umar bin Khattab yang awalnya sangat memusuhi Islam menjadi seorang Muslim setelah mendengar bacaan Al-Quran dari surah Taha. 5. Keajaiban hidayah. Mukjizat Al-Quran tidak hanya terletak pada teksnya, tetapi juga dalam bagaimana ia menjadi sarana hidayah petunjuk bagi banyak orang. Sejumlah tokoh dunia, seperti Yusuf Islam Cat Stevens, dan lainnya, masuk Islam karena mendalami Al-Quran. Kisah mereka menunjukkan bahwa Al-Quran dapat membimbing manusia menuju keimanan dan kebenaran. Kesimpulan, Al-Quran adalah mukjizat yang menggabungkan keindahan sastra, keajaiban ilmiah, konsistensi, serta pengaruh spiritual yang mendalam. Semua ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah buatan manusia, melainkan firman Allah yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, banyak orang yang menjadi mualaf setelah membaca, mendengar, atau mempelajari Al-Quran.